Di tengah panasnya perdebatan di media sosial dan ruang-ruang publik tentang kasus ijazah palsu Pak Jokowi, ada satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran kita semua. Saya yakin seperti itu. Apakah mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan bisa benar-benar menang dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi? Atau justru mereka sedang berjalan menuju kekalahan yang hampir pasti? Kalau kita lihat dari kacamata hukum dan juga realitas politik di Indonesia hari ini, peluang Roy Suryo CS untuk kemudian memenangkan kasus ini sebenarnya sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Bukan semata-mata karena lawan mereka adalah mantan Presiden Indonesia, tetapi karena juga sampai sejauh ini tidak ada bukti-bukti faktual yang benar-benar kuat yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu. Tuduhan memang bisa dibuat, opini bisa dikonstruksi atau bisa dibangun, analisis bisa dikemukakan. Tetapi dalam dunia hukum, semua itu tidak ada artinya tanpa bukti yang konkret. Kalau cuma melempar tuduhan, melempar isu, hampir semua orang bisa melakukannya. Tapi masalahnya, tuduhan harus disertai dengan bukti. Kalau tidak bisa, ya berakhir di dalam penjara. Disinilah masalah utama yang dihadapi oleh Roy Suryo CS. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang memang cukup vokal dalam mengomentari berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan digital forensik. Akan tetapi ketika masuk ke ranah pembuktian hukum, standar yang dipakai jauh lebih tinggi, jauh lebih rumit. Tidak cukup hanya dengan membandingkan sebuah foto, menganalisis bentuk huruf, menyoroti misalnya perbedaan hasil fotokopi, atau hanya membandingkan bentuk wajah Pak Jokowi seperti yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Pengadilan membutuhkan bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan legal. Sampai sekarang, masyarakat belum pernah melihat bukti yang benar-benar telak dari pihak Roy Suryo yang bisa kemudian membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yang muncul justru lebih banyak berupa dugaan, interpretasi, dan analisis yang sifatnya tidak konklusif. Bahkan beberapa kali analisis yang dikemukakan justru memicu perdebatan baru, karena banyak pihak lain yang punya pandangan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, posisi hukum Roy Suryo bisa menjadi semakin lemah. Apalagi lawan yang dihadapi, sekali lagi bukanlah sosok biasa. Pak Jokowi bukan hanya seorang tokoh publik, tetapi juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah ada mantan presiden yang benar-benar kalah dalam persidangan yang berkaitan dengan tuduhan seperti ini gitu ya, seperti ijazah palsu. Hal ini tentu bukan sekedar kebetulan, ada banyak faktor yang membuat posisi seorang mantan presiden sangat kuat, baik secara hukum, politik, maupun simbolik. Seorang presiden, apalagi yang sudah menjabat 2 periode seperti Pak Jokowi, tentu memiliki rekam jejak administrasi yang sangat panjang, bahkan juga sangat kuat. Mulai dari masa sekolah, kuliah, hingga karir politiknya. Semua itu tercatat dalam berbagai dokumen resmi negara, seharusnya seperti itu. Ketika seseorang sudah melewati begitu banyak proses administratif, mulai dari pencalonan wali kota, misalnya kemudian gubernur hingga presiden, sangat sulit untuk kemudian membayangkan bahwa sebuah dokumen penting seperti ijazah bisa lolos tanpa pernah diverifikasi sebelumnya. Kita harus ingat bahwa ketika Pak Jokowi maju sebagai calon presiden, ada proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Proses ini tidak sederhana. Berbagai dokumen diperiksa, diverifikasi, dan diuji keabsahannya. Jika memang ada masalah serius dengan ijazah tersebut, seharusnya isu itu sudah muncul jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Tetapi kenyataannya selama bertahun-tahun hal ini tidak pernah terbukti secara hukum. Hal lain yang membuat posisi Roy Suryo ini semakin sulit adalah adanya prinsip dasar dalam hukum mengenai beban pembuktian. Dalam sistem hukum, pihak yang melontarkan tuduhan memiliki kewajiban penuh untuk kemudian membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar adanya. Artinya tidak cukup hanya menyampaikan sebuah dugaan atau opini di ruang publik. Tuduhan harus didukung oleh bukti yang kuat, bukti yang jelas dan dapat diuji secara hukum, baik berupa dokumen, saksi maupun fakta yang bisa diverifikasi. Jika pihak yang menuduh tidak mampu untuk kemudian menghadirkan bukti yang meyakinkan misalnya,
maka secara hukum tuduhan tersebut berpotensi dianggap tidak terbukti. Inilah yang kemudian membuat posisi Roy Suryo menjadi semakin berat karena seluruh tanggung jawab pembuktian berada di pihak yang mengajukan tuduhan. Jadi bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazahnya asli, tetapi Roy Suryo lah yang harus membuktikan bahwa ijazah tersebut palsu. Ini adalah prinsip dasar yang memang berlaku di hampir semua sistem hukum di dunia. Masalahnya sampai saat ini bukti yang disodorkan belum mencapai tingkat yang bisa mengguncang keyakinan hukum. Bahkan argumen yang dibangun oleh kelompok Roy Suryo sejauh ini menurut saya lebih banyak bersifat spekulatif. Di ruang publik spekulasi memang sering menjadi semacam bahan diskusi yang teramat sangat panjang, bahkan bisa memicu perdebatan luas di media sosial maupun forum-forum politik. Namun situasinya sangat berbeda ketika masuk ke ruang sidang, teman-teman. Dalam proses hukum, hakim tidak bisa memutuskan perkara hanya berdasarkan dugaan, kemudian asumsi atau analisis yang belum terbukti. Pengadilan membutuhkan bukti yang konkret, bukti yang terukur dan dapat diverifikasi secara hukum, seperti misalnya dokumen asli, keterangan saksi yang relevan, atau hasil pemeriksaan ahli yang sah. Tanpa dasar bukti yang kuat, spekulasi yang ramai dibicarakan di ruang-ruang publik biasanya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk kemudian mempengaruhi putusan pengadilan. Kemudian ada juga faktor psikologis dan politik yang tidak bisa diabaikan. Menggugat seorang mantan presiden tentu bukan perkara sederhana. Selain membutuhkan bukti yang sangat kuat seperti yang saya bilang tadi, juga membutuhkan keberanian yang luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus di berbagai negara, mantan kepala negara memiliki perlindungan reputasi yang sangat kuat di mata publik. Ini bukan berarti mantan presiden tidak bisa salah atau tidak bisa digugat, tetapi standar pembuktiannya biasanya jauh lebih tinggi. Tuduhan terhadap seorang mantan kepala negara itu harus benar-benar didukung oleh bukti yang tidak terbantahkan. Jika tidak, justru pihak yang menuduhlah yang kemudian bisa berbalik menghadapi masalah hukum. Itulah sebabnya saya melihat langkah Roy Suryo CS ini adalah langkah yang sangat beresiko sebenarnya. Jika mereka gagal membuktikan tuduhan tersebut, maka bukan hanya kredibilitas mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga potensi konsekuensi hukum yang bisa muncul. Dalam dunia hukum, tuduhan yang tidak terbukti itu bisa berbalik menjadi masalah bagi pihak yang melontarkannya, seperti yang sekarang dihadapi oleh Roy Suryo. Menariknya di media sosial, isu ini kan seringkali terlihat seolah-olah sangat besar dan dramatis. Banyak perdebatan, banyak video analisis, bahkan ada yang membuat berbagai teori yang terdengar meyakinkan. Tetapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang hukum yang sebenarnya, situasinya tidak sesederhana itu. Hukum tidak bekerja berdasarkan viralitas atau opini publik. Pengadilan bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang solid. Jika salah satu dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah tuduhan sangat sulit untuk dimenangkan. Dan sampai sejauh ini, banyak pihak menilai bahwa elemen bukti itu masih menjadi titik paling lemah dari seluruh tuduhan yang dilontarkan kepada Pak Jokowi. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, lalu kenapa isu ini terus muncul? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik, ada yang menganggapnya sebagai upaya untuk mencari perhatian publik, dan ada juga yang percaya bahwa ini adalah bentuk kritik terhadap kekuasaan. Dalam negara demokrasi tentu saja setiap orang punya hak untuk kemudian menyampaikan pendapat dan kritik mereka. Namun kritik juga harus disertai dengan tanggung jawab. Ketika sebuah tuduhan menyangkut reputasi seseorang, apalagi seorang mantan presiden, mantan kepala negara, maka standar pembuktiannya harus sangat kuat. Tanpa itu, tuduhan tersebut akan sulit bertahan dalam proses hukum. Maka sampai di titik ini, saya melihat bahwa Roy Suryo CS ini sebenarnya berada dalam posisi yang cukup sulit. Mereka sudah mengangkat isu ini begitu tinggi di ruang publik. Harapan sebagian pendukungnya tentu saja juga sudah terlanjur besar begitu. Tetapi ketika masuk ke ranah hukum, semua harapan itu harus diuji dengan fakta yang nyata. Jika fakta yang dimiliki ternyata tidak cukup kuat, maka jalannya hampir pasti akan berujung pada kekalahan. Dan jika itu terjadi, maka kasus ini mungkin akan dikenang bukan sebagai pembongkaran skandal besar,
tetapi sebagai kontroversi panjang yang akhirnya tidak pernah terbukti. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Apakah Roy Suryo benar-benar memiliki bukti besar yang selama ini belum dibuka ke ruang publik? Atau justru kasus ini akan berakhir seperti banyak tuduhan lainnya yang perlahan menghilang ketika tidak mampu dibuktikan? Yang jelas dalam dunia hukum, keberanian saja tidak cukup. Tuduhan saja juga tidak cukup. Yang paling menentukan adalah bukti. Tanpa bukti yang kuat, bahkan tuduhan yang paling keras sekalipun bisa runtuh dengan sendirinya. Dan jika melihat situasi yang ada sekarang ini, banyak yang mulai percaya bahwa perjalanan kasus ini kemungkinan besar akan membawa Roy Suryo ke satu kesimpulan yang tidak mereka harapkan. Apa itu? Kekalahan di hadapan fakta dan hukum. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya yang terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.